datang di Cablaka Channel. Pada kesempatan ini kami akan mengulas sedikit sejarah aglonema di Indonesia. Berbicara tentang sejarah aglonema di Indonesia, tentu tidak lepas dari nama yang satu ini, yaitu Bapak Greg Hambali. Lalu siapakah Greg Hambali itu? Kenapa dijuluki Bapak Aglonema? Simak ulasannya berikut ini. 1. Sang petani yang tekun. Sejarah tanaman hias aglonema di Indonesia tentu tidak terlepas dari seorang yang pertama kali melakukan penyilangan aglonema di Indonesia. Ya, dialah Bapak Gregorius Hambali. Sering disebut Bapak Greg oleh para kolektor tanaman hias. Bahkan khusus untuk jenis tanaman aglonema ini, dia mempunyai julukan Mak Comblang Aglonema. Karena dari hasil kerja keras, ketekunan dan keterampilannya, lahirlah berbagai varietas baru aglonema. Sebuah tanaman hias daun yang sedang booming di tahun ini. Bahkan para kolektor tanaman hias selalu menunggu varian-varian baru yang bakal dimunculkan oleh beliau. Pada awal tahun 1997 beliau mengeluarkan sebuah karya yang terkenal yakni Pride of Sumatra dan Dona Carmen, yang menjadi pusat perhatian komunitas tanaman hias di Indonesia pada saat itu. Karyanya menjadi sangat fenomenal karena harganya yang sangat mahal. Bahkan untuk membelinya dihitung dari jumlah lembaran daunnya. Pada tahun 1998, akhirnya dunia mengenal aglonema hybrid pertama yang mempunyai warna merah. Yang sebelumnya hanya mengenal warna hijau, kuning maupun variegata. Bahkan para pengembang tanaman hias di negara tetangga Thailand pun terkejut dengan aglonema yang sangat fenomenal yakni Pride of Sumatra. Dan sejak saat itulah mereka mulai menyilangkan aglonema berwarna merah dan memproduksi untuk dipasarkan ke dunia internasional. 2. Selalu berkarya. Setelah kurang lebih 6 tahun menghabiskan waktunya di dunia aglonema, akhirnya pada tahun 2004 beliau kembali menampilkan karya gemilangnya, yakni Tiara Crown of Indonesia. Bahkan aglonema ini berhasil menjadi pemenang pada kontes tanaman hias yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta, serta menjadi aglonema termahal pertama yang pernah dibuatnya. Kemudian pada Flona tahun 2005 di Lapangan Banteng, Jakarta, beliau kembali mengikuti lomba untuk kategori aglonema dan palem. Seperti dikabarkan oleh sang istri yakni Indrijani Hambali. Hasil persilangan aglonema Widuri dan aglonema Sinta menyabet gelar juara kedua dan ketiga. Di kategori palem, persilangan antar Pinangadistika asal Sumatera dan persilangan Somiera Elegans asal Papua juga meraih gelar juara kedua dan juara ketiga. Pada tahun 2006, dalam kontes pameran hias, juga di Lapangan Banteng, Jakarta, aglonema Tiara mendapatkan juara pertama. Dan sekarang menjadi primadona aglonema hybrid merah yang akan menjadi legenda aglonema. Kemudian sesudah itu, lahirlah varietas lain, seperti JT2000, Srikandi, Sinta Kresna, dan sebagainya. Bahkan ada kurang lebih 40 jenis yang sudah dilepas di pasaran. Dari hasil kerja kerasnya bukan hanya jadi buruan kolektor tanaman hias, namun juga mengangkat citra Indonesia di dunia tanaman hias.
Bahkan di dunia internasional, Pride of Sumatra pernah menyabet gelar juara 2 pada ajang Floriade di Belanda untuk kategori tanaman hias dalam ruangan. Tiga, Mak Comblang yang bekerja keras. Keseharian beliau yang selalu berkutat dengan mengawin silangkan tanaman. Greg memang lebih mirip sebagai Mak Comblang tanaman hias. Sebuah varietas baru yang diluncurkannya, tidak jadi begitu saja terjadi dalam sekejap mata. Namun melalui sebuah penelitian yang memakan banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Bukan sebulan 2 bulan namun bisa bertahun-tahun. Penyilangan untuk mendapatkan Pride of Sumatra contohnya sangat bergantung pada masaknya bunga induk. Kombinasi persilangannya bisa makan waktu 4 bulan, 6 bulan, atau bahkan 22 bulan. Tak mengherankan jika harga Pride of Sumatra, Tiara, Widuri, Hot Lady dan sebagainya itu mencapai jutaan rupiah di pasar tanaman hias pada awal peluncurannya tahun 1997. Pride of Sumatra dihargai Rp350.000 untuk per lembar daunnya. Itulah beliau si Bapak Aglonema Indonesia. Walaupun sudah banyak menghasilkan varietas-varietas baru, beliau tetap bersahaja dalam hidup kesehariannya. Pada masa awal peluncuran karya-karyanya yang fenomenal itu, bahkan beliau mengaku tidak pernah panen rupiah. Itu karena beliau selalu melepas langsung karyanya ke kolektor yang ia percayai untuk mengembangbiakan. Demikian tentang sejarah Bapak Aglonema di Indonesia dan hasil karyanya. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya, serta komentar-komentarnya. Sampai jumpa di video-video berikut.